Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Lokal A yang beranggotakan pertama ada Ahmad Lutfan Zakaria, yang kedua Alivia Rahmatika B, yang ketiga saya sendiri Zaratul Mafuza, dan yang keempat ada Fitriati. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep, sifat dan hubungan tentang keterbagian faktor persekutuan dengan dosen pengampu Ibu Rinda Azmi Saputri SPD MPD pada mata kuliah teori bilangan. Pada kali ini pembahasan materi yang akan kita bahas yaitu pertama ada definisi dan teorema keterbagian, yang kedua ada definisi faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dari bilangan bulat, dan yang terakhir ada faktor persekutuan terbesar FPB dari bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi. A. Definisi dan teorema keterbagian. Semesta pembicaraan dalam teori bilangan adalah himpunan semua bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat dinyatakan dengan huruf-huruf Latin kecil A, B, C, dan sebagainya yang dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Namun, banyak pembahasan dalam teori bilangan yang semesta pembicaranya terbatas pada himpunan semua bilangan asli. Misalkan, A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A bukan sama dengan nol. Bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, ditulis A garis B. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan A dikali K. Jika B tidak habis dibagi A, maka ditulis A garis coret B. Contoh, 3 habis membagi 6 karena terdapat bilangan bulat K sedemikian hingga 3K sama dengan 6, yakni K sama dengan 2. 9 tidak habis dibagi 2 karena tidak ada bilangan bulat K, sehingga 2K sama dengan 9. Bilangan bulat K pada contoh tersebut adalah tunggal, sebab apabila ada bilangan bulat M selain K sedemikian hingga B sama dengan M, A, dan B sama dengan KA, maka MA sama dengan KA, sehingga M sama dengan K. Jika A sama dengan 0 dan B bukan sama dengan 0, maka tidak ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan KA. Namun, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, K tidak tunggal agar berlaku B sama dengan KA. Teorema 1.1. Jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Apabila A membagi habis B, yaitu A membagi habis B, maka A membagi habis setiap kelipatan B, yaitu A membagi habis bilangan M kali B untuk setiap bilangan bulat M. Teorema 1.2. Jika A membagi habis B, maka A membagi habis bilangan M kali B untuk setiap bilangan bulat M. Apabila A membagi habis B, maka A membagi habis C. Diperoleh B sama dengan K kali A dan C sama dengan M kali A untuk bilangan-bilangan bulat K dan M. Dari dua persamaan ini dapat diperoleh 1. B tambah C sama dengan K tambah M kali A, berarti A membagi habis B tambah C. 2. B kurang C sama dengan K kurang M kali A, berarti A membagi habis B kurang C, dan B kali C sama dengan KMA kali A, berarti A membagi habis B kali C. Teorema 1.3. Apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B kurang C dan A membagi habis B kali C. Teorema terakhir ini dapat ditulis dalam sebuah pernyataan dalam teorema berikut ini yang biasa disebut sifat linearitas.
Teorema 1.4 Sifat linearitas. Apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis M kali B tambah N kali C untuk setiap bilangan bulat M dan N. Sifat-sifat keterbagian pada bilangan bulat dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat. 1. A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B tambah C. Bukti A membagi habis B berarti B sama dengan K kali A. A membagi habis C berarti C sama dengan M kali A. Sehingga diperoleh B tambah C sama dengan K. A tambah M kali A kali B tambah C sama dengan A kali K tambah M. Berdasarkan definisi berarti bahwa A membagi habis B tambah C bersifat terbukti. 2. A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C bukti. A membagi habis B, maka B sama dengan K kali A. A membagi habis C, maka C sama dengan M kali B. C sama dengan K kali M kali A, maka A membagi habis C, sifatnya terbukti. 3. A membagi habis B, maka A membagi habis B kali C. Bukti A membagi habis B, maka B sama dengan K kali A. A membagi habis C, C sama dengan M kali A. B kali C sama dengan K kali A kali M kali A. B kali C sama dengan KM K kali M kali A, maka A bagi habis B kali C, sifatnya terbukti. 4. A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B kali X tambah C kali Y untuk setiap ulangan bulat X, Y. Bukti A membagi habis B, maka B sama dengan A kali K dikali X, jadi B X sama dengan A kali K X. Sifat 1 kesamaan 1. A membagi habis C, maka C sama dengan A kali M dikali Y, jadi CY sama dengan A M Y. Persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 didapat BX tambah CY sama dengan A KX tambah AMY sama dengan A kali KX tambah MY. Jika KX tambah MY sama dengan Z, maka BX tambah CY sama dengan AZ, yang mana Z bilangan bulat. Sehingga A membagi habis BX tambah CY, sifatnya terbukti. 5. A membagi habis B dan B membagi habis A, maka A sama dengan kurang lebih dari B. Bukti A membagi habis B, maka B sama dengan A kali K. B membagi habis A, maka A sama dengan B kali M, maka A sama dengan A kali K kali M. A sama dengan A kali KM. Karena A tidak sama dengan 0, maka KM sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka M sama dengan 1. Dan jika K min 1, maka M sama dengan min 1. Jadi A sama dengan min B, atau A sama dengan B, atau A sama dengan kurang lebih dari B, sifatnya terbukti. 6. A membagi habis B, yang mana A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka A kurang dari B. Bukti A membagi habis B, maka B sama dengan K, karena A kurang
dari 0 dan B kurang dari 0, maka K kurang dari 0. Jika K sama dengan 1, maka A sama dengan B. Jika K lebih dari 1, maka A kurang dari B. Beberapa sifat atau ciri bilangan yang dapat dibagi bilangan tertentu. 1. Suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 2 jika dan hanya jika angka terakhirnya genap. Contoh, 312 habis dibagi 2 karena digitnya terakhir genap. 213 tidak habis dibagi 2 karena digitnya terakhir ganjil. 2. Suatu bilangan bulat positif n habis dibagi 4 jika dan hanya jika 2 angka terakhir habis dibagi. Contoh, 3132 habis dibagi 4 karena 2 digit terakhir yakni 32 habis dibagi 4. Baik, selanjutnya B. Definisi faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dari bilangan bulat. Yang pertama, definisi faktor persekutuan. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Sedangkan faktor persekutuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bilangan bulat yang dapat membagi 2 atau lebih bilangan bulat yang lain tanpa sisa. Jadi, dapat dikatakan bahwa faktor persekutuan merupakan faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, faktor persekutuan dari 12 dan 16. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kedua bilangan ini memiliki faktor yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Faktor yang sama inilah yang disebut dengan faktor persekutuan. Sedangkan jika dibahasakan dalam matematika, faktor persekutuan ialah jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B apabila D habis membagi A dan D habis membagi B. Selanjutnya, yang kedua, definisi kelipatan persekutuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelipatan merupakan bilangan hasil perbanyakan bilangan yang lain, sedangkan kelipatan persekutuan adalah bilangan yang menjadi kelipatan dari 2 atau lebih bilangan. Contohnya, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Misal kita ambil kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Dan kelipatan dari 6 kita ambil 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Maka kelipatan persekutuan dari 2 bilangan tersebut adalah 12 dan 24. C. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan bulat. 1. Definisi faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB merupakan faktor persekutuan yang memiliki nilai paling besar. Sebuah faktor sekutu dapat dikatakan faktor persekutuan terbesar apabila sekurang-kurangnya 1 dari A dan B tidak sama dengan 0. Maka, banyak faktor sekutu positifnya terhingga dan diantaranya ada faktor yang terbesar. Jika dibahasakan dalam bahasa matematika, FPB ialah jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat yang tidak nol, D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B ditulis dalam kurung A, B, jika dan hanya jika D faktor persekutuan dari A dan B. Jika C faktor persekutuan dari A dan B, maka C kurang dari atau sama dengan D. Contoh, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka dapat kita lihat faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Di antara faktor-faktor persekutuan tersebut, 6 merupakan bilangan yang paling besar,
maka kita dapatkan FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Fitriati. Kedua, cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. A. Metode garisan himpunan. Pada metode ini, kita mendaftarkan semua bilangan dari himpunan pembagi positif dari dua bilangan. Kemudian, kita tentukan himpunan semua pembagi sekutu dan memilih unsur terbesar di dalam himpunan itu. Contoh, tentukan FPB dari 18 dan 30. Kita misalkan dengan F8 dan F30. Maka F8 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. F30 sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Himpunan pembagi dari faktor persekutuan di atas adalah F8 irisan F30 sama dengan 1, 2, 3, 6. Bilangan terbesar dalam himpunan tersebut adalah 6. Maka FPB dari 18 dan 30 adalah 6. Ditulis FPB 18,30 sama dengan 0. B. Metode faktorisasi prima. Nah, metode ini bukan metode asing lagi karena sering kita jumpai. Dalam metode ini, pada umumnya kita akan menggunakan pohon faktor untuk membantu kita mendapatkan faktorisasi prima. Contoh, tentukan FPB dari 20 dan 30. Pohon faktor 20. 20 bagi 2 menghasilkan 10. 10 masih bisa dibagi 2 menghasilkan 5. Pohon faktor 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Dari pohon faktor di atas, maka didapatkan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, yaitu 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5, dan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Dapat kita lihat bahwa 20 dan 30 memiliki dua faktor sekutu prima, yaitu 2 dan 5. Maka FPB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. C. Menggunakan tabel. Cara penggunaan tabel ini yaitu dengan membagi bilangan yang dicari menggunakan bilangan prima. Contoh, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 54. Dilihat pada tabel, karena 36 dan 54 sama-sama bisa dibagi dengan 2, langsung saja kita bagi dengan 2 menghasilkan 18 dan 27. 18 dapat dibagi dengan 2 menghasilkan 9, sedangkan 27 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kolomnya dikosongkan. Lalu 9 dan 27 sama-sama dapat dibagi dengan 3. Jadi langsung saja 9 dan 7 dibagi dengan 3 menghasilkan 3 dan 9. 3 dan 9 sama-sama dapat dibagi dengan 3 dan menghasilkan 1 dan 3. 3 masih bisa dibagi dengan 3 menghasilkan 1. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa FPB dari 36 dan 54 adalah 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Terima kasih karena telah menonton video pembahasan konsep sifat dan hubungan tentang keterbagian faktor persekutuan hingga selesai.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.